Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menyelesaikan tugas mid saya, yaitu meresum materi mata kuliah akuntansi manajemen dengan dosen pengampu Muhammad Imran SEMAK yang disusun oleh saya sendiri, yaitu Dea Ananda Aulia dengan NIM 20220501030336. Baik, langsung saja kita melangkah kepada topik utama dalam presentasi ini. Materi pertama yaitu peranan dan fundamental akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Yang kedua, konsep biaya manajemen biaya. Yang ketiga, cost value dan profit analysis dan perencanaan laba. Yang keempat, perencanaan laba untuk multi produk entity. Yang kelima, analisis perilaku biaya. Yang keenam, analisis pengambilan keputusan jangka pendek marketing. Baik, materi pertama itu peranan dan fundamental akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis, yang dimana akuntansi manajemen merupakan metode untuk identifikasi, pengumpulan, pengukuran, penggolongan, dan pelaporan aspek informasi yang berguna untuk pemakai atau user internal bisnis, perusahaan, manajer, direksi atau eksekutif, dan staf atau karyawan untuk planning, perencanaan, kontrol, atau mengendalikan dan mengambil suatu keputusan. Baik, selanjutnya aspek atau faktor dasar atau fundamental peran penting akuntansi manajemen. Yang pertama itu tujuan primer atau baku akuntansi manajemen ditujukan ke bagian internal perusahaan atau organisasi. Yang kedua, basic pembuatan laporan penyusutan. 3. Objek pengukuran. 4. Orientasi arah laporan akuntansi manajemen. Yang kelima, jangka waktu periode pelaporan. Yang keenam, format laporan. Ketujuh, tingkat kesulitan. 8. Isi substansi informasi di laporan. 9. Level ketepatan. Ke-10, tidak bersifat pemaksaan atau mandatori. Selanjutnya materi kedua, konsep biaya manajemen. Konsep biaya manajemen merujuk pada pendekatan yang digunakan dalam mengidentifikasi, mengukur, menghitung, menganalisis, dan mengendalikan biaya dalam suatu organisasi. Tujuan utama dari konsep biaya manajemen adalah untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan yang efektif dengan alokasi sumber daya dan pengendalian biaya. Konsep biaya manajemen melibatkan beberapa elemen penting termasuk 1. Identifikasi biaya. 2. Pengukuran biaya. 3. Perencanaan biaya. 4. Analisis biaya. Yang kelima, pengendalian biaya. Yang keenam, pengambilan keputusan. Baik, materi ketiga itu cost value, profit analysis, dan perencanaan laba. Cost value profit biaya analisis adalah suatu metode yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara biaya, nilai, dan laba dalam konteks bisnis. Adapun tujuan dari cost value profit analysis yaitu untuk memahami sejauh mana biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk atau layanan dapat menghasilkan nilai yang diinginkan dan mencapai laba yang diharapkan. Perencanaan laba adalah proses perencanaan dan pengaturan tujuan keuangan yang berkaitan dengan laba atau keuntungan yang diharapkan oleh suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Tujuan dari perencanaan laba yaitu untuk mengidentifikasi sasaran laba yang realistis dan mengembangkan strategi yang tepat untuk mencapainya. Faktor-faktor yang mempengaruhi break-even point. Yang pertama, biaya tetap. Kedua, biaya variabel. 3. Harga jual dari hasil produksi penjualan. Yang keempat, volume produksi dan penjualan. Selanjutnya materi keempat, perencanaan laba untuk multi produk entity. Menurut beberapa ahli, yang pertama,
Menurut Mahfudz, perencanaan laba atau profit planning sering disebut budget perencanaan atau planning budget atau rencana operasi. Plan operating adalah rencana dari manajemen yang meliputi seluruh tahap dan operasi di masa yang akan datang. Yang kedua, menurut Supriyono, perencanaan laba adalah proses untuk tentukan tujuan organisasi yang akan dicapai perusahaan dan mengatur strategi yang akan dilaksanakan. Pola perilaku biaya dalam perencanaan laba. 1. Biaya tetap. 2. Biaya variabel. 3. Biaya semi variabel. Parameter untuk perencanaan laba ada 4, yaitu titik impas, margin, penutupan usaha, derajat dari operasion manfaat, break even point, multi product entity. Dapat dihitung dengan menggunakan analisis biaya volume laba yang mempertimbangkan biaya tetap, biaya variabel, dan margin kontribusi dari setiap produk. Selanjutnya, materi kelima, analisis biaya perilaku. Biaya merupakan objek yang dicatat, digolongkan, diringkas, dan disajikan oleh akuntansi biaya. Proses akuntansi biaya dapat ditujukan untuk memenuhi kebutuhan baik pihak ekstern perusahaan pihak ekstern. Klasifikasi biaya. Unsur pokok biaya diantaranya itu: biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi. 2. Diukur dalam satuan uang. 3. Yang telah terjadi atau yang secara potensial akan terjadi. Selanjutnya, cara menggunakan analisis biaya. 1. Identifikasi biaya dan manfaat proyek. Kedua, membuat kerangka analisis. 3. Tentukan nilai biaya dan manfaat. 4. Bandingkan biaya dan manfaat proyek. 5. Hitung waktu pengambilan. Baik, selanjutnya materi ke-6, analisis pengambilan keputusan jangka pendek marketing aspek. Pengambilan keputusan atau decision making adalah memilih salah satu di antaranya berbagai alternatif tindakan yang ada. Pemilihan ini biasanya menggunakan dasar ukuran tertentu, apakah probabilitas atau penghemat kos. Dalam proses pengambilan keputusan meliputi 4 tahap, yaitu menentukan masalah dengan penekanan pada tujuan yang hendak dicapai. Kedua, mengidentifikasi berbagai alternatif tindakan. 3. Mendapatkan informasi relevan dan menyingkirkan informasi yang tidak relevan. 4. Membuat keputusan. Selanjutnya, konsep biaya relevan. Syarat biaya relevan: pertama, merupakan biaya masa yang akan datang. 2. Berbeda antara alternatif tindakan. 3. Harus berbeda pada waktu dilakukan perbandingan pilihan keputusan. 4. Harus bernilai kini atau masa yang akan datang. Selanjutnya, penentuan harga. Strategi penentuan harga. Harga merupakan elemen penting dalam strategi pemasaran dan harus senantiasa dilihat dalam hubungannya dengan strategi pemasaran. Kedua, tujuan penentuan harga. Pada dasarnya ada 4 jenis tujuan penentuan harga, yaitu tujuan berorientasi pada laba, tujuan berorientasi pada volume, tujuan berorientasi pada citra. Keempat, tujuan stabilitas harga. Model penentuan harga, pengaruh dan kendala yang perlu diperhitungkan dalam penentuan harga. Adapun faktor situasional yang dianalisa dalam model penentuan harga ini adalah strategi perusahaan dan strategi pemasaran. 2. Karakteristik pasar sasaran. 3. Karakteristik produk. 4. Karakteristik kompetitor. Baik, mungkin itu saja hasil resume dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.